Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematik. Nah, sebelum kita bahas induksi matematik, sekarang perhatikan di sini ada deret bilangan. Nah, waktu SMP kita udah pernah belajar ya teman-teman mengenai barisan dan deret. Nah, mengenai barisan dan deret itu ada barisan aritmatika, geometri, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar membuktikan kebenaran suatu rumus yang diberikan. Contohnya di sini ada deret aritmatika. Nah, di sini saya akan beri contoh deret bilangan, yaitu 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Nah, 2n plus 2 ini adalah rumus UN-nya ya teman-teman. Dan n kuadratnya ini adalah rumus Sn. Masih ingat ya? Nah, kita akan belajar buktikan rumus ini benar nggak sih untuk setiap n bilangan asli? Ada beberapa cara untuk membuktikannya. Yang pertama dengan pembuktian secara langsung, yang kedua kontradiksi, dan yang ketiga yaitu induksi matematika. Nah, pada video ini kita akan belajar membuktikan secara induksi matematika. Dan berikut ini adalah langkah-langkah pembuktian induksi matematika. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua yaitu asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Dan yang ketiga yaitu tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Baik, teman-teman, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli. 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Nah, bagaimana cara kita membuktikan pernyataan di bawah ini? Kita bisa memakai 3 langkah yang telah saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama masih kita ingat yaitu n sama dengan 1. Kita fokus saja di bagian sini teman-teman. Kita tulis 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Nah, kita lihat langkah yang pertama yaitu n sama dengan 1. Maka setiap ada huruf n, kita ganti dengan huruf 1. Atau 1 ini kita substitusikan ke huruf n ini. Oke, kita masukin ya 1 ini ke setiap huruf n. Yaitu 2 kali 1. Jadi 1 ini dari sini ya teman-teman. Karena di sini langkah yang pertama yaitu n sama dengan 1. Jadi jika ada huruf n, kita ganti dengan kita ganti dengan angka 1. Oke, kita lanjutkan yaitu ini kita ubah jadi 1. Kemudian tambah 2. Kemudian ini ada huruf n, maka kita ganti dengan angka 1. Ya, benar. 1 kuadrat. Kuadratnya tetap. Kemudian tambah 3 kali 1. Karena ini ada huruf n ya teman-teman. Jadi kita ganti dengan angka 1. Karena di sini langkahnya yaitu n sama dengan 1. Jadi jika ada huruf n, itu nilainya sama dengan 1. Maka kita ubah menjadi 1. Kemudian ini 2 kali 1. Hasilnya berapa? 2. Kemudian kita tulis ini 2. Kemudian ini 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 kali 1 ya teman-teman. Hasilnya yaitu
1. Kemudian plus ini 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Ini 2 tambah 2 hasilnya 4. 1 tambah 3 hasilnya 1 tambah 3 hasilnya 4. Nah, benar. Jadi, antara ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama, maka pembuktian untuk yang langkah pertama yaitu terbukti atau benar. Benar. Jadi langkah ini terbukti. Oke, kita lanjut ke langkah 2 ya teman-teman. Kita lanjut ke langkah 2. Masih ingat? Langkah 2 bagaimana? Langkah 2 yaitu N sama dengan K. Oke, kita langsung aja tulis pernyataannya semuanya. Kita langsung ganti aja ya teman-teman. Jadi, setiap ada huruf N, ini kita ubah dengan huruf K. Jadi, N ini nilainya sama dengan K. N sama dengan K. Berarti gimana teman-teman? 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 2. Ini N jadi apa teman-teman? Ya, jadi K tambah 2 sama dengan di sini ada N lagi, berarti kita ubah jadi K. Ada pangkat 2-nya ya, kita tulis. Kemudian tambah ini 3. Ini ada N lagi, berarti kita ubah menjadi K. Ya betul, K teman-teman. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita asumsikan bahwa N sama dengan K. Oke, untuk yang langkah kedua ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita asumsikan bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K. Kita ini asumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu N sama dengan K plus 1. Nah, untuk yang langkah ketiga itu, pertama kita tulis yang bagian sini teman-teman. Bagian yang langkah 2 ini, sini sampai sini. Kita tulis dulu ini 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 2K tambah 2. Ini dari sini ya teman-teman. Kemudian tambah, kita lihat ke bagian pernyataan ini. Kita fokus ke sini. Sini ya teman-teman. Kemudian untuk N ini kita ubah menjadi apa? Ya, K plus 1. Jadi ini N nilainya sama dengan K plus 1. Jadi untuk setiap ada huruf N kita ubah menjadi K plus 1. Nah, di sini kan ada 2 N. Jadi N-nya ini kita ubah menjadi K plus 1. 2N jadi 2K plus 1. Kemudian kita lanjut ini ya teman-teman. Kita tulis di sini plus 2. 2-nya dari sini ya. Kita tutup kurung. Sama dengan ini ada N lagi. Berarti kita ubah menjadi apa teman-teman? Yap, K plus 1. Kita tulis ya. K plus 1. Ada kuadratnya, jangan lupa. Kita tulis pangkat 2. Jadi N kuadrat jadi K plus 1 kuadrat. Karena N-nya ini kita ubah menjadi K plus 1. Kita lihat bagian sini lagi. Kita selesaikan ya. Di sini kita tulis plus. Ini 3N. Berarti kita ubah menjadi N-nya 3K plus 1. Waduh, nggak cukup teman-teman.
Jelas ya tapi tulisannya. Ini N-nya kita ubah menjadi K plus 1. Jadi dari yang awalnya 3N menjadi 3K plus 1. K plus 1-nya dapatnya dari mana? Dari ini ya teman-teman. Kenapa diubah menjadi K plus 1? Karena langkah 3 memang seperti ini caranya. N-nya sama dengan K plus 1. Jadi setiap ada huruf N, kita ubah menjadi K plus 1. Oke, kita selesaikan pembuktian ini. Bagaimana caranya? Ayo kita hitung. Oke, kita fokus ke bagian ini. 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 2K tambah 2. Nah, ini kan nilainya sama dengan ini. Sama kan teman-teman? Sini sampai sini, ini sama. Ini sampai sini. Sama ya nilainya. Nah, nilai ini sampai sini, nilainya sama dengan K kuadrat plus 3K. Maka kita tulis aja ini. Bagian ini kita tulis di sini K kuadrat plus 3. Ini nilainya yaitu sama dengan K kuadrat plus 3K. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita tulis plus. Ini kita kalikan ya teman-teman. Ini kan 2 kali K plus 1. Kita kaliin. 1, 2 kali K. 2K. 2 kali 1. 2. Kemudian ini 2. Oke. Kemudian untuk yang bagian sini, teman-teman kita lanjut ke langkah yang ketiga yaitu N sama dengan K plus 1. Maka setiap ada huruf N kita ubah menjadi K plus 1. Nah, cara kita untuk langkah yang ketiga ini, yang pertama kita tulis bagian sini sampai sini. Ini kita tulis ya teman-teman yang ada di langkah 2 ini. Dari 4 sampai plus 2 ini kita tulis. Nah, ini kita tulis di sini. Kemudian kita tulis bagian ini yang di pernyataan. Nah, di pernyataan ini kan ada huruf N. Maka N ini kita ubah menjadi K plus 1. Kita tulis ya teman-teman di sini 2N plus 2. Berarti N-nya kita ubah menjadi K plus 1. Menjadi 2K plus 1. K plus 1 ini dapatnya dari mana? Dari N ini ya teman-teman. Karena N ini diubah menjadi K plus 1. Ini 2 dari sini. Nah, kemudian sama dengan di sini N kuadrat. Berarti N ini kita ubah menjadi K plus 1. Karena sesuai perintah yang di sini ya. Sesuai yang ada di sini. N itu nilainya sama dengan K plus 1. Jadi setiap ada huruf N kita ubah menjadi K plus 1. Ini N kuadrat jadi K plus 1 kuadrat. Kemudian ini tambah, kita tulis 3N. N-nya kita ubah menjadi K plus 1. Berarti ini dari 3N menjadi 3K plus 1. Nah, kemudian kita lihat bagian sini. 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 2K plus 2 itu nilainya ini sama ini nilainya sama ya teman-teman. Dari sini sampai sini itu nilainya sama ini. Nah, nilai ini itu sama dengan K kuadrat plus 3K. Maka kita tulis ini ke sini karena ini nilainya sama dengan K kuadrat plus 3K. Kita tulis di sini ya teman-teman. Kemudian kita tambah, kita tulis yang ini. Kita hitung bagian sini.
Ini 2 kali K plus 1 plus 2. Berarti kita kaliin ini dulu. 2 kali K, 2K, 2 kali 1, berarti ini plus 2. Kemudian ini tambah 2. Kita tulis saja tambah 2. Kemudian sama dengan ini K plus 1 kuadrat. Nah, kita di SMP pernah belajar tentang pemfaktoran. Masih ingat ya teman-teman? Ini kan K plus 1 kuadrat. Berarti ini sama dengan seperti bentuk A plus B kuadrat. Masih ingat ya? A plus B kuadrat itu nilainya sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini sama dengan ini. Ini kan bentuknya K plus 1 kuadrat. Berarti ini gimana? Berarti ini K kuadrat. Yap, K kuadrat. Kemudian ini, kan ini 2AB. Berarti ini 2K kali 1. 2K, 2 kali K kali 1. 2 kali K yaitu 2K. 2K kali 1, 2K. Kemudian yang ini 1 kuadrat. 1 kuadrat itu hasilnya 1. Kita tulis. Sudah ya, jadi ini K plus 1 kuadrat itu kita uraikan menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Kemudian yang bagian sini ini kita kalikan juga. 3 kali K yaitu 3K. 3 kali 1 plus 3. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Kita tulis ulang di sini biar jelas ya. K kuadrat plus 3K plus 2K plus 2 plus 2 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1 plus 3K plus 3. Ya. Nah, ini kan variabelnya ada yang sama. Ini kita bisa jumlahkan ya teman-teman. Oke, kita jumlahkan ini semua. Ini K kuadrat tetap. Kemudian ini 3K tambah 2K yaitu 5K. Kemudian ini 2 tambah 2 yaitu 4. Ini sama dengan K kuadrat. Kemudian ini variabelnya sama ya. K, ini juga K. Berarti ini bisa dijumlahkan ya teman-teman. Ini 2K tambah 3K yaitu 5K. 1 tambah 3, 4. Nah, bisa kita lihat bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama. Maka langkah yang ketiga ini benar atau terbukti. Maka dapat disimpulkan bahwa PN benar untuk setiap bilangan asli N. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk yang pernyataan yang nomor 1 ini terbukti. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat. Nah, gimana nih? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat. Nah, langkahnya pertama kita buat deret bilangannya terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu suku pertama bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu ada apa aja? Suku pertama. Ada 3. Kemudian mohon maaf. Bilangan ganjil yaitu ada 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya. Masih ingat?
Suku ke N untuk bilangan ganjil itu apa? Nah, suku ke N untuk bilangan ganjil yaitu 2N min 1. Sama dengan ini di sini apa? N kuadrat. N kuadrat. Nah, untuk cara kita membuktikan pernyataan deret bilangan ini, kita bisa menggunakan 3 langkah yang seperti contoh soal yang pertama tadi. Yang pertama yaitu N sama dengan 1. Kita fokus ke bagian ini, teman-teman. Kita tulis ini 2. Ini N-nya kita ubah menjadi 1. Seperti yang contoh nomor 1 itu ya. Bahwa setiap ada huruf N itu kita ubah menjadi angka 1. Karena N nilainya sama dengan 1. Ini N-nya kita ubah menjadi 1. Kemudian ini min 1. Sama dengan ini ada N. Berarti kita ubah jadi 1. Jangan lupa kuadratnya. Kita tulis. Nah, ini 2 kali 1. 2 dikurang 1. 1 kuadrat itu nilainya 1. 2 dikurang 1, 1 sama dengan 1. Bisa kita lihat bahwa ruas kanan dan ruas kiri sama, teman-teman. Artinya, pembuktian untuk langkah yang 1 ini benar atau terbukti. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu asumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Kita tulis ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah ini ada N, berarti kita ubah menjadi ya K, karena N ini nilainya sama dengan K. Kita ubah ya, N ini menjadi K. Berarti 2N ini jadi 2K. Ini kita tulis 1. Kemudian sama dengan ini ada N lagi, berarti kita ubah menjadi K. Pangkat 2 jangan lupa. Berarti N kuadrat ini jadi K kuadrat, karena N-nya kita ubah jadi K. Betul. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu tunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, pertama kita tulis bagian ini ya, teman-teman. Biar memudahkan, kita tulis bagian sini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2K. Kita tulis bagian ini, teman-teman. 2K, kemudian min 1. Nah, kita sudah tulis bagian sini. Kita fokus ke bagian sini, teman-teman. Ini 2N min 1. 2N min 1 ini ada huruf N, berarti kita ubah menjadi K plus 1. Berarti bagaimana? 2 N-nya kita ubah jadi K plus 1. K plus 1. Ini ada min 1. Sama dengan ini ada N kuadrat. Berarti N-nya kita ubah menjadi K plus 1. Berarti jadi K plus 1 kuadrat. K plus 1 dapatnya dari mana? Dari N ini ya, teman-teman. N-nya kita ubah jadi K plus 1. Kemudian kita hitung. Kita buktikan pernyataan ini. Kita lihat bagian sini. Nah, ini kan sama kan, teman-teman, sama yang di langkah 2 ini. Nah, nilai ini sama dengan K kuadrat. Kita tulis K kuadrat. Kemudian kita langsung aja tulis di sini, teman-teman. Ini nilainya sama dengan ini, jadi kita tulis K kuadrat seperti itu. Terus kita tulis aja semuanya K kuadrat. Ini plus ini kita kali ini ya, teman-teman. Ini 2 kali K
2K 2 kali 1 plus 2. Kemudian ini tulis min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat itu gimana? Masih ingat ya? Yang pemfaktoran tadi? Ini kan sama aja bentuknya seperti ini. A plus B kuadrat. A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti ini gimana? Ini berarti K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, kemudian kita bisa hitung ini ya teman-teman. Berarti ini K kuadrat plus 2K, 2 dikurang 1. 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Bisa kita lihat bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama. Berarti pernyataan ini benar, yaitu pernyataan ini benar atau terbukti. Oke. Teman, kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli. Pernyataannya yaitu 3 tambah 9 tambah 13 tambah seterusnya tambah 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Nah, kita jawab. Kita masih tetap pakai langkah yang 3 langkah yang tadi ya teman-teman. Langkah pertama yaitu n sama dengan 1. Kita fokus ke bagian sini ya. Ini kita tulis 4. Ini ada n, kita ubah jadi 1. Ini kita tulis min 1. Ini 2 kali ini ada n ya teman-teman, berarti kita ubah jadi 1 pangkat 2, jangan lupa. Ini plus, ini ada n, berarti n ini kita ubah menjadi 1. Nah, kita hitung ini 4 kali 1 itu 4 kurang 1, ini 2. 1 kuadrat itu nilainya 1. 1 kuadrat itu kan sama aja 1 kali 1 ya. Kemudian ini tambah 1. 4 dikurang 1 berapa? 3. Kemudian ini sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Nah, bisa kita lihat bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama. Artinya pembuktian untuk langkah ke-1 ini benar atau terbukti. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu asumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Nah, kita tulis ini 3 tambah 9 tambah 13 tambah seterusnya tambah mohon maaf ini. Kemudian ini ada 4n. Nah, n-nya ini kita ubah jadi K, karena n ini nilainya sama dengan K. Di langkah 2 ini n ini diubah menjadi K. Kita tulis 4K. Kemudian ini min 1 kita tulis. Kita kasih kurung teman-teman. Nah, ini ada 2n kuadrat. N-nya ini kita ubah jadi K ya. Berarti jadinya 2K kuadrat. Ini jangan lupa ditulis. Kemudian ini ada n lagi. Berarti n ini kita ubah jadi K. Langkah kedua sudah. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu tunjukkan bahwa PN benar untuk
N sama dengan K plus 1. Yang pertama kita tulis bagian ini, teman-teman. 3 tambah 9 tambah 13 tambah seterusnya tambah 4K min 1. Kemudian kita fokus ke bagian sini. Tambah, ini ada N, berarti N-nya ini kita ubah jadi K plus 1. Berarti ini jadi 4K plus 1. Kemudian ini ada min 1, kita tulis. Sama dengan ini 2. Ada N lagi, berarti N ini kita ubah jadi K plus 1. Berarti jadi 2K plus 1 kuadrat. Ini ada N lagi. Mohon maaf, gak cukup ya teman-teman. Jadi saya tulis di bawah sini. Ini N ini jadi K plus 1. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ini sama ya teman-teman. Dan 3 plus 9 plus 13 plus seterusnya plus 4K min 1 itu nilainya sama dengan 2K kuadrat plus K. Berarti ini nilainya sama dengan 2K kuadrat plus K. Jadi kita bisa tulis ini 2K kuadrat plus K plus ini kita kaliin ya teman-teman. 4 kali K 4K. 4 kali 1 4 kurang 1. Ini K plus 1 kuadrat. Masih ingat ya yang tadi? Pemfaktoran yang tadi. Ini kan bentuknya seperti kayak A plus B kuadrat. A plus B kuadrat itu nilainya sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti ini K plus 1 kuadrat, berarti ini gimana? Berarti K kuadrat plus 2K plus 1. Plus ini ada K plus 1 ya teman-teman. K plus 1. Kemudian kita hitung yang bagian sini. 2K kuadrat plus K tambah 4K. Jadinya 5K. Kemudian ini 4 kurang 1. 3. Sama dengan ini ada 2 kali K kuadrat. 2K kuadrat. 2 kali 2K. Berapa? 4K. 2 kali 1 2, terus tambah ini K plus 1. 2K kuadrat plus 5K plus 3 sama dengan 2K kuadrat plus ini 4K tambah K jadinya 5K. 2 tambah 1 3. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama. Artinya pernyataan ini benar atau terbukti. Oke, demikian penjelasan mengenai induksi matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.